Hai, bertemu lagi dengan Mageran Movie Bro. Kali ini kita akan membahas film berjudul Adai 2019 yang dibintangi Amala Paul. Film dibuka dengan monolog puitis yang menyuarakan perbedaan antara kebebasan dan penyalahgunaannya. Penonton diperkenalkan pada Kamini, seorang wanita muda yang bekerja sebagai penyiar berita di sebuah stasiun TV sensasional. Kamini dikenal berani, liberal, dan penuh semangat. Dia bukan tipe yang peduli dengan apa kata orang lain dan hidupnya penuh aksi, prank, serta candaan yang ekstrim bro. Kamini sangat dekat dengan rekan-rekannya di kantor. Dia bahkan sering memimpin timnya melakukan prank terhadap rekan kerja lain, bahkan terhadap tamu di acara mereka. Kamini dan teman-temannya menyebut diri mereka berani dalam tanda kutip, tetapi sebenarnya mereka sering menabrak batasan etika dan privasi orang lain hanya demi hiburan. Pada malam ulang tahunnya, Kamini dan teman-temannya memutuskan untuk berpesta di kantor setelah jam kerja. Mereka mengabaikan larangan masuk gedung dan malah mengakses ruang produksi yang seharusnya dikunci. Kamini seperti biasa ingin menjadikan pesta itu legendaris, meminum alkohol, bercanda, dan bahkan mencoba sedikit narkoboy bro. Teman-temannya lalu mengusulkan ide prank ekstrim lainnya, tapi Kamini ingin lebih dari itu. Ia ingin menunjukkan bahwa dia tidak takut melakukan hal-hal gila. Lalu sebagai bagian dari permainan Truth or Dare, Kamini menantang dirinya sendiri untuk telanjang bulat dan berjalan di kantor bro. Wadidaw, gila dia bro. Dalam keadaan mabuk dia menerima tantangan itu. Teman-temannya tertawa, merekam video pendek yang katanya hanya untuk internal, dan pesta pun akhirnya berlanjut. Namun keesokan harinya, Kamini terbangun dalam kondisi yang sangat mengejutkan. Ia berada sendirian tanpa busana dan terkunci di dalam gedung kosong kantor itu. Semua teman-temannya sudah pergi, pintu-pintu terkunci dan ponselnya pun menghilang. Tidak ada tanda-tanda pesta dan sebuah ruangan tampak seperti tidak pernah dipakai semalam. Kamini langsung panik seketika. Ia mencoba mencari pakaian, alat komunikasi, dan jalan keluar, tetapi semuanya nihil. CCTV dan sistem keamanan seolah tidak aktif dan dia benar-benar sendirian bro. Sepanjang hari Kamini berjuang keras untuk menemukan cara menutupi tubuhnya dan keluar dari gedung itu. Dia mencoba kertas koran, kain perca, bahkan plastik untuk menutupi tubuhnya, tetapi tak satu pun memberi kenyamanan apalagi keamanan. Kondisinya sangat menyiksa secara fisik maupun mental. Kamera mengikuti setiap langkahnya dengan sangat intens, memperlihatkan penderitaan psikologis yang perlahan-lahan menggerogoti Kamini. Sambil mencari jalan keluar, Kamini pun menemukan petunjuk aneh. Semua rekaman CCTV malam itu telah hilang. Ia pun mulai curiga bahwa seseorang telah dengan sengaja menjebaknya bro. Dan saat malam kedua datang, Kamini mulai kelelahan dan kehilangan harapan. Ia tidak menyerah. Ia menggunakan barang-barang di sekelilingnya, alat kebersihan, alat kantor, bahkan lampu darurat untuk bertahan hidup dan mencoba membuka pintu gedung. Saat Kamini akhirnya menemukan jalan keluar setelah terjebak selama lebih dari sehari, dia tak menyangka bahwa pintu kebebasan justru akan membawanya kepada kebenaran pahit yang selama ini tersembunyi. Ketika Kamini hampir keluar dan sudah di batas pagar, tiba-tiba muncul di hadapannya sesosok wanita. Wanita itu mengenakan pakaian sederhana, tapi sorot matanya begitu tajam dan dingin, dan juga penuh dendam yang membara. Namanya adalah Nanjeli. Awalnya Kamini mengira wanita itu adalah staf keamanan atas seseorang dari luar yang kebetulan melintas. Namun setelah diamatinya, ternyata itu adalah si pengantar makanan yang sebelumnya telah dipukul kepalanya oleh Kamini bro. Seketika ia pun merasa curiga. Ia mencoba menarik perempuan itu, terlebih setelah Kamini melihat perempuan itu menghindari mobil polisi yang melintas. Nanjeli kemudian menatap Kamini dengan intens, lalu perlahan mulai bicara. Ternyata ia adalah salah satu dari sekian banyak korban pranknya si Kamini ini bro. Nanjeli mengaku bahwa dia yang menjebak Kamini malam itu. Ia telah menyusun semua rencana dan menghapus video hingga mengunci pintu dan mematikan sistem keamanan. Namun dia tak melakukan semua itu untuk balas dendam semata.
mata. Dia ingin Kamini merasakan apa yang dia rasakan saat harga dirinya direnggut di depan publik, bro. Mendengar itu, Kamini pun terdiam. Wajahnya menunjukkan kebingungan lalu perlahan berubah menjadi rasa bersalah yang tak bisa ia tolak. Dia mulai mengingat sesuatu, sebuah segmen prank yang beberapa tahun lalu ia lakukan. Mereka menjebak orang-orang di pinggir jalan dengan Kamini berpura-pura mengalami kecelakaan. Saat itu salah satu korbannya adalah Nanjeli. Ia waktu itu rela menolong Kamini yang ia sangka benar-benar mengalami kecelakaan. Padahal waktu itu ia seharusnya mengikuti ujian untuk mendapatkan beasiswa, bro. Namun setelah susah payah upayanya, ternyata itu hanyalah sebuah prank. Saat itu Nanjeli tak menghiraukan yang terjadi. Ia menganggapnya hal yang biasa. Namun tak lama setelah kejadian, saat ia dan ibunya tengah berjalan, sang ibu tiba-tiba jatuh pingsan. Ia pun mencoba meminta pertolongan. Namun saat itu warga mengira itu hanyalah prank karena sebelumnya Kamini sempat populer lewat acara prank itu. Dan akhirnya ia merasakan bagaimana dicampakkan dan tidak dipercayai oleh orang lain, bro. Dan saat itulah ia memutuskan untuk balas dendam terhadap Kamini. Nanjeli menjelaskan bahwa setelah acara tersebut hidupnya berubah drastis, bro. Dia kehilangan reputasinya, keluarganya dihantam tekanan sosial, bahkan dia kehilangan kesempatan untuk mendapat beasiswa yang sudah hampir dia dapatkan. Ia jatuh dalam depresi berat dan mencoba bunuh diri. Dunia seolah tak peduli kepadanya hingga akhirnya ia menjadi kurir makanan, bro. Kamini masih terdiam mendengar cerita itu. Hatinya mulai goyah. Nanjeli tidak perlu mengangkat suara. Kata-katanya lebih tajam daripada teriakan. Dengan dingin dia berkata, malam ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang membuatmu merasakan bagaimana rasanya dihancurkan secara perlahan. Dan inilah bagian yang paling menyentuh. Nanjeli tidak merekam kejadian malam itu. Tidak ada bukti, tidak ada ancaman akan disebarkan, tidak ada tekanan hukum. Semua adalah soal nurani. Kamini sepenuhnya bebas secara fisik, tapi apakah ia bebas secara moral, bro? Inilah plot twist yang luar biasa dari film Adai. Bukan sekadar balas dendam fisik, tapi kontroversi etika antara dua wanita. Satu yang hidup dengan kebebasan tanpa batas dan satu lagi yang pernah dikorbankan dari kebebasan itu. Dan sejak kejadian itu, Kamini mencoba merubah hidupnya. Ia tak lagi menggelar acara-acara prank yang membuat orang lain merugi. Kini acaranya berubah menjadi membongkar skandal dan kejahatan. Salah satunya adalah ulah mesum seorang politisi yang sering mengerjai seorang perempuan. Kamini datang berpura-pura ingin menjadi seorang penyanyi, dan dengan dukungan politisi itu ia bisa mewujudkan mimpinya. Namun untuk mendapatkan dukungan si politisi, Kamini dan gadis-gadisnya harus rela berkorban karena politisi ini mata keranjang, bro. Dan berkat penyamarannya, ulah politisi jahat itu akhirnya terbongkar. Wadidaw, seru juga kasusnya, bro. Adai bukanlah film thriller biasa. Ia menyentil isu penting tentang batas antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial, tentang bagaimana media bisa merusak kehidupan nyata, dan tentang proses introspeksi yang menyakitkan namun perlu dilakukan. Gimana, seru gak filmnya, bro? Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya, bro. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dadah.